mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Adakah relevansinya dengan tujuan membumikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kurikulum ini, nilai-nilai Pancasila sangat relevan dan menjadi landasan dalam pembentukan kepribadian dan karakter bangsa. Bukankah ini peluang yang sangat baik bagi guru dan sekolah, ya, agar pendidikan itu menghasilkan warga negara muda yang cerdas dan baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era teknologi saat ini, kemampuan untuk berinteraksi dengan mesin menjadi semakin penting. Tak terkecuali kemampuan untuk berkomunikasi dengan mesin melalui bahasa alami seperti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Model bahasa AI yang dikembangkan oleh OpenAI, yaitu ChatGPT, merupakan salah satu contoh penerapan teknologi komunikasi mesin dengan bahasa alami. Dalam video ini kita akan membahas lebih dalam mengenai kemampuan ChatGPT dan bagaimana ia dapat membantu dalam berbagai situasi. Dari menjawab pertanyaan hingga membantu menyelesaikan tugas-tugas tertentu, ChatGPT menunjukkan potensinya sebagai yang dapat diandalkan. Pada kesempatan ini saya akan berdialog dengan ChatGPT tentang topik Pancasila in Action. Selamat menyaksikan. Pengamalan nilai-nilai Pancasila masih menjadi kendala di Indonesia. Apakah Anda punya informasi mengapa hal itu terjadi? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi nilai-nilai Pancasila di Indonesia, di antaranya, 1. Kurangnya pemahaman akan Pancasila. Banyak orang Indonesia belum memahami dengan baik nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga sulit untuk mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Terpengaruh oleh ideologi lain, Pancasila seringkali bersaing dengan ideologi lain, seperti komunisme, liberalisme, atau fundamentalisme agama, yang mempengaruhi pandangan hidup seseorang. Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi implementasi nilai-nilai Pancasila? Ada faktor lain yang juga sangat penting untuk diperhatikan, yaitu korupsi dan kriminalitas. Korupsi dan kriminalitas sangat merugikan masyarakat dan menjadi hambatan bagi implementasi nilai-nilai Pancasila. Jika para pemimpin dan aparat pemerintah tidak jujur dan memiliki integritas yang buruk, maka sulit untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi pengamalan Pancasila. Selanjutnya, politisasi Pancasila. Pancasila seringkali digunakan sebagai alat politik oleh para politisi untuk memenangkan pemilihan atau memperoleh dukungan politik. Hal ini mengakibatkan Pancasila seringkali dipahami dan dilaksanakan secara parsial dan tidak konsisten. Terakhir, kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Kemiskinan dan ketidakadilan sosial merupakan hambatan bagi pengamalan nilai-nilai Pancasila. Jika sebagian besar masyarakat hidup dalam kondisi miskin dan tidak merasa adil, mereka akan kurang memiliki motivasi untuk mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Namun, meskipun ada beberapa kendala, masih banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Ya, memang benar, pemerintah Indonesia telah melakukan banyak usaha hingga saat ini. Namun, adakah usaha-usaha yang harus lebih menjadi prioritas? Berdasarkan beberapa kendala yang disebutkan sebelumnya, ada beberapa usaha yang perlu menjadi prioritas dalam memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila di Indonesia, antara lain, 1. Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila harus diperkuat dan ditingkatkan agar masyarakat memahami dengan baik nilai-nilai Pancasila dan memiliki dasar yang kuat untuk mempraktikannya. Pendidikan Pancasila harus dimulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi dan harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional. 2. Pemberantasan korupsi dan kriminalitas. Pemerintah harus mengambil tindakan yang tegas terhadap para pemimpin dan aparat pemerintah yang melakukan korupsi dan kriminalitas. Ini akan menciptakan suasana yang kondusif bagi pengamalan nilai-nilai Pancasila. Lantas apa yang menjadi prioritas selanjutnya? 1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus memperkuat usaha untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan sosial,
karena hal ini sangat mempengaruhi motivasi masyarakat untuk mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. 2. Penegakan hukum. Pemerintah harus memastikan bahwa hukum dan peraturan yang ada selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan diterapkan secara adil dan merata bagi semua warga negara. 3. Peningkatan kualitas pemimpin. Pemerintah harus mengupayakan peningkatan kualitas pemimpin, baik pemimpin politik maupun pemimpin masyarakat, agar memiliki integritas dan komitmen yang kuat terhadap Pancasila. Prioritas ini harus diterapkan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga lainnya, agar dapat memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Dalam konteks pelaksanaan pendidikan Pancasila di sekolah dasar ya hingga perguruan tinggi, apakah ada strategi yang terbaik agar nilai-nilai Pancasila itu bukan hanya menjadi hafalan? Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila di sekolah dasar hingga perguruan tinggi agar nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi hafalan, tetapi juga dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain. 1. Pembelajaran yang berorientasi pada pengalaman. Dalam proses pembelajaran, siswa harus diberikan kesempatan untuk melakukan pengalaman dan refleksi sendiri, seperti melalui diskusi kelompok, proyek-proyek kelompok, dan lain-lain. 2. Penggunaan pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual menekankan pada pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam konteks situasi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Ini membantu siswa memahami dan memegang teguh nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Adakah model pembelajaran lainnya yang dapat digunakan agar pendidikan Pancasila bukan menjadi hafalan? 1. Model pembelajaran yang interaktif. Model pembelajaran yang interaktif membantu siswa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan memungkinkan mereka memahami materi dengan lebih baik. 2. Penggunaan metode yang beragam. Penggunaan metode yang beragam seperti ceramah, diskusi kelompok, role playing, dan lain-lain, membantu siswa memahami dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila dengan lebih baik. 3. Keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembelajaran, seperti melalui program-program magang, kunjungan ke lembaga-lembaga masyarakat, dan lain-lain, membantu siswa memahami dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan siswa dan mahasiswa akan memahami dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila sehingga mereka dapat mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Di persekolahan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Adakah relevansinya dengan tujuan membumikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang diterapkan di sekolah dasar dan menengah di Indonesia yang memfokuskan pada pembentukan kepribadian dan karakter bangsa melalui pendidikan. Dalam kurikulum ini, nilai-nilai Pancasila sangat relevan dan menjadi landasan dalam pembentukan kepribadian dan karakter bangsa. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap mata pelajaran, diharapkan siswa akan memahami dan memegang teguh nilai-nilai tersebut sehingga mereka dapat mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kurikulum ini juga memperkenalkan siswa pada berbagai budaya dan kearifan lokal yang menjadi warisan budaya bangsa Indonesia, sehingga siswa dapat menghormati dan memahami budaya dan kearifan lokal yang berbeda dari mereka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kurikulum Merdeka sangat relevan dengan tujuan membumikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum ini membantu siswa memahami dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa Indonesia sehingga mereka dapat mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ciri khas kurikulum Merdeka adalah berbasis proyek dan karakter. Fokus pada materi esensial dan fleksibilitas bagi guru dan siswa. Bukankah ini peluang yang sangat baik bagi guru dan sekolah ya, agar pendidikan itu menghasilkan warga negara muda yang cerdas dan baik? Benar, ciri khas kurikulum Merdeka memang memberikan peluang yang sangat baik bagi guru dan sekolah untuk menghasilkan warga negara muda yang cerdas dan baik. Berbasis proyek dan karakter memungkinkan guru dan siswa untuk belajar melalui pengalaman nyata dan memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Fokus pada materi esensial membantu siswa memahami konsep-konsep penting dan menghindari overloading informasi.
Fleksibilitas bagi guru dan siswa memungkinkan mereka untuk bekerja sama dan berkoordinasi dalam menentukan arah dan prioritas belajar, sehingga memastikan bahwa siswa dapat mengejar tujuannya dengan lebih baik. Dengan demikian, kurikulum Merdeka memiliki potensi untuk menghasilkan warga negara muda yang cerdas, kreatif, dan memiliki karakter yang baik. Selain itu, kurikulum Merdeka juga membantu mengembangkan keterampilan praktis dan memfasilitasi pembelajaran interdisipliner sehingga siswa dapat memahami bagaimana berbagai mata pelajaran terkait dan saling melengkapi. Di perguruan tinggi, terdapat kelompok mata kuliah wajib kurikulum, yaitu agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Melalui pembelajaran berbasis proyek, apakah keempat mata kuliah tersebut dapat bersinergi untuk menyiapkan mahasiswa menjadi warga negara muda yang cerdas dan baik? Ya, pembelajaran berbasis proyek dapat membantu keempat mata kuliah wajib kurikulum, agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia untuk bersinergi dan mempersiapkan mahasiswa menjadi warga negara muda yang cerdas dan baik. Tema proyek apa saja untuk mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia secara kolaboratif agar nilai-nilai Pancasila bukan saja dipahami mahasiswa, akan tetapi juga dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa tema untuk proyek kolaboratif perkuliahan agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Pancasila in Action adalah proyek mahasiswa yang bertujuan untuk menunjukkan betapa penting dan relevan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Proyek ini akan memfokuskan pada tindakan-tindakan nyata yang memperlihatkan implementasi Pancasila dalam kegiatan-kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Pancasila Kalenge adalah proyek yang menantang masyarakat untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Proyek ini akan mengajak masyarakat untuk mengambil bagian dalam berbagai kegiatan yang memerlukan tindakan-tindakan nyata yang sesuai dengan Pancasila, seperti kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk memperkuat implementasi Pancasila dan membangun masyarakat yang berkarakter Pancasila. Adakah tema lainnya yang menarik untuk proyek belajar untuk membumikan Pancasila? Pancasila Inspiration adalah proyek yang bertujuan untuk memberikan inspirasi kepada masyarakat tentang betapa luas dan dalamnya pengaruh Pancasila dalam kehidupan. Proyek ini akan memfokuskan pada kisah-kisah sukses dan contoh-contoh tindakan yang sesuai dengan Pancasila yang diambil dari berbagai bidang dan segmen masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan motivasi dan semangat bagi masyarakat untuk memperkuat implementasi Pancasila dalam kehidupan mereka. Pancasila in Your Community adalah proyek yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi Pancasila di tingkat masyarakat setempat. Proyek ini akan memfokuskan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, seperti kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi, dan akan menunjukkan bagaimana Pancasila diterapkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Tujuannya adalah untuk membangun masyarakat setempat yang berkarakter Pancasila. Apakah ada tema yang erat sekali hubungannya dengan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa di masa depan? Pancasila for the Next Generation adalah proyek mahasiswa yang bertujuan untuk membekali generasi muda dengan pemahaman dan nilai-nilai Pancasila. Proyek ini akan memfokuskan pada kegiatan-kegiatan edukatif dan pelatihan yang ditujukan untuk anak-anak dan remaja, seperti seminar, lomba, dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu mereka memahami Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia dan membangun karakter yang sesuai dengan Pancasila. Proyek ini juga akan mengajak generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Pancasila, seperti membuat film pendek, menulis esai, atau mengikuti lomba debat Pancasila. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu mereka memperkuat pemahaman dan membiasakan diri dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, proyek Pancasila for the Next Generation bertujuan untuk membangun generasi muda yang berkarakter Pancasila dan memahami pentingnya Pancasila dalam kehidupan mereka sebagai warga negara Indonesia. Ini akan membantu memastikan bahwa Pancasila tetap relevan dan hidup dalam masyarakat, dan membantu menjamin masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Setelah menyaksikan kemampuan ChatGPT dalam menjawab pertanyaan,
dapat disimpulkan bahwa ini adalah model bahasa AI yang sangat mengesankan. Dengan kemampuan untuk menjawab pertanyaan, mengenali intent, dan menjalankan tugas, ChatGPT memberikan solusi yang inovatif untuk berbagai masalah yang mungkin dihadapi oleh penggunanya. Tidak hanya itu, kemampuan ChatGPT untuk beradaptasi dan mempelajari dari pengalaman membuatnya semakin efektif dan berguna dalam menyediakan solusi bagi penggunanya. Kemampuan ini menunjukkan bahwa ChatGPT merupakan salah satu contoh penerapan teknologi yang paling menjanjikan dalam bidang komunikasi mesin dengan bahasa alami. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ChatGPT adalah asisten virtual yang sangat berguna dan dapat diandalkan. Ini adalah contoh nyata dari bagaimana teknologi AI dapat membantu mempermudah hidup kita dan menyediakan solusi untuk berbagai masalah. Kita akan terus melihat perkembangan lebih lanjut dari ChatGPT dan bagaimana ia dapat terus berkembang untuk memberikan solusi yang lebih baik bagi penggunanya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.